Selamat malam, siang, sore, kapanpun. Kapanpun ada orang menonton video ini, saya ucapkan selamat datang. Oke, sekarang video ini di-tag pada 29 Desember, hari Jumat, malam, jam 9 kurang 15. Mungkin ini nanti jatuhnya videonya agak, apa namanya, agak, temponya agak pelan karena kemarin pakai OBS Ruslim dan saya menggunakan Zoom kembali walaupun nggak tahu nanti bakal bakal apa namanya bakal berapa kali take karena Zoom kan ada batas maksimal. Karena materi juga sudah mulai lumayan berat, jadi jatuhnya ini mengulang materi aja, jadi tugas saya buat sebagai mengulang materi. Jadi mari kita mari kita apa namanya temui error-error itu dan kita hadapi bersama-sama. Oke, tugas minggu ini series ini udah jelas tuh ini saya nggak bisa dicek ya soalnya. Oke, udah. Oke, oke. Minggu ini menentukan proyek yang akan divideokan. Nek, saya itu pengennya hari ini saya kepikiran membuat database Intel. Jadi nanti jatuhnya booleannya itu ke arah eh, Intel seri itu udah support DDR5 apa atau belum, di sini jelaskan. Ada yang udah DDR5, ada yang masih DDR4 semua. Tapi nggak mungkin kan semua generasi akan saya input. Jadi mungkin nanti saya mulai di Gen 10 sampai 13 itu. Jadi nggak database yang banyak banget, takutnya lumayan apa namanya malah error dan lain-lain kan. Hanya dikit aja itu database Intel, tapi nanti konsepnya booleannya ada di DDR5 support atau belum. Itu pokoknya itulah. Semoga suara nih normal ya. Jadi karena ini video yang pelan, kita pelan-pelan saja. Mungkin untuk langkah pertama yang paling gampang untuk dibuat adalah kita membuat database-nya dulu. Saya pengen sih aku nyetel list musik gitu, tapi malah jadi, tapi nggak tahu nih OBS bisa diatur kekencangan nganune ya. Tapi nanti takutnya malah nutupin mic kan, nggak usah lah. Oke, karena kemarin Mas Binsar juga sudah apa namanya mengatakan kalau misal nggak apa-apa buat klik-klik saja, jadi nggak SQL-nya di sini yang gampang. Cuma nanti kalau udah praktek ke insomnia baru manual. Bukan manual sih, jadi klik-klik juga, cuman kan lebih main logikanya. Buat database baru, presentasi, apa ya sekarang ya? 5. 5 setahu buat tabel baru. Hmm, Intel, oh database Intel. Oke, buat kolom baru. Serial nggak ya? Serial nggak apa sih?
Not 0, rom satu nomor, terus seri Intel, karena kan tujuannya memang buat seri Intel kan. Siapa lagi yo? Oh, booleannya. Support DDR5. Sini bool karena tipe datanya boolean untuk ngetes ya nanti boolnya bisa apa enggak. Chef jangan lupa. Gue niatnya ini bikin dua video, cuman nanti sepusingnya saya dan sejadinya sekatnya ini jadi di poin keberapa. Ini udah jadi ya. Perlu tambah awal nggak ya? Ya untuk awalan satu lah paling nggak. Kita bikin satu. Nggak apa lah ya ini langsung weh. Seri Intel. Nyontek dikit ya. Saya mulai dari Gen 10 ya. Kayak tiga nggak ya? Banyak nih, misalnya tiga, empat malah. Karena ini ada empat kan, saya pakai tiga ya. Itu masih pakai dua. Setiap generasi pakai dua. Itu kurang satu nggak sih? Seri Intel tambah generasi tau ya. Iya sebenarnya saya pakai generasi yo. Wih, kayak so di Chevy. Error synchronizing with database. Intel of relation database Intel. Not null constraint. Ah, saya nggak tahu salahnya di mana, cuman ya generasi gini weh. Kalau Mas bisa lihat, nanti koreksi di kelas weh Mas. Saya nggak tahu itu tadi jadi di mana. Bool. Apa sih? Hah? Mari kita cari error ini error apa teman-teman? SQL error anu weh. Kita berkunjung ke bar. Jelaskan error ini. Jadi terlalu pagi untuk error di SQL. Tapi karena niat ini videonya video yang akan jadi banyak part, jadi yo saya santai saja. Anda menyisipkan data baru dalam database database Intel tanpa memberikan nilai dari. Hah? Ini kah? Ya Allah. Udah lah ya.
Seri Intel, all Intel processor list desktop. Mulai dari Gen 10 ya. Banyak banget ya. 12 11. Nah, 10. Apa kayak yang familiar di pengetahuan gue? Mana tadi hilang? Gen 10 N mau saya lupa ya. Oh, nomornya mulai dari 6. Satu, dua, satu lihat weh. Kok aneh ya? Nggak tahu ya ini harusnya satu dua gitu. Harusnya niatnya. Ini nggak tahu. Dah, gini, sementara satu. Paling nggak satu ya buat pegangan. Oke, mari kita menuju ke Visual Studio Code. Di save jangan lupa. Takutnya nanti takutnya error dan tidak tersave. Untuk kali ini, bikin buka dua tab deh. Berarti nanti kalau saya saya udah kopas, udah melihat kode dari Mas Binsar, terus saya translatekan ke kode saya. Cuma nanti kalau masih error ya mungkin saya balik ke kode Mas Binsar lagi. Kita buka Visual Studio Code. Untuk yang pertemuan ini saya tidak memakai Kali Linux karena terdapat ya mungkin kesalahan saya lah dalam dulu waktu instalasi Python sehingga sekarang ke direktori D. Dulu kan pakai WSL, sekarang tidak. Kelas folder rujukan. Jadi berarti kita belajar ulang lagi, mengulangi pelajaran yang ada di kelas. Terus ini kan folder rujukan, kanan kiri nggak masalah lah. Tetap saya mulai nge-lag, kita kurangi dulu bebannya. Shoot, 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 shoot. Desain bar. Nah, oke.
Kita buka Visual Studio Code lagi satu. Ini kita buat ini ya. Kita buat folder baru dulu. Presentasi minggu kelima. Bisa nggak sih langsung open with gitu? Bisa ya? Visual udah. Set, set. Ini lancar ya? Saya nggak tahu soalnya. Kita bikin apa ya awalannya? Oh, kita panggil database dulu. Oke. Musim hujan banyak hewan aneh-aneh. Eh, Biasanya saya itu kalau belajar ulang gini database atau pemanggilannya nanti saya punya nama-nama unik. Oke. Ini biasanya saya menggunakan database biar nggak sama persis. Soalnya buat kita untuk belajar juga. Saya nggak tahu ini bisa apa enggak ya. Hmm. Import Psycop G2 ini kalau di kelas itu penjelasannya untuk mengkonekkan ke database yang ada ya. Terus kita di sini konekkan, connect ya ada hewan-hewan di dekat saya ya. Terus semoga ini nanti nggak salah ya. Lokal host port 5432 database tadi lupa aku presentasi 5 lupa koma user karena masih basic yuk kita pakai Postgres password sama Postgres jangan lupa koma save ada ketakutan saya nih takutnya blue screen karena running 3 aplikasi kan nggak selemah itu laptopnya cuman yo ya ada trauma tersendiri kalau blue screen eh kayaknya kita buat ini dulu deh apa namanya ngetes connect apa enggak karena di sini buatnya todos karena to-do list kan kemarin di sini saya buat list buat pembeda from database import con terus from
Psycop. Jadi yang Psycop nanti nggak apa-apa sih. Karena tujuan saya kan memang connect kan. Tapi sekalian ya tidak apa-apa sebenarnya. Oke. Kita definisikan dulu untuk memanggil semua yang ada di database tadi. Ngetes kan connect apa enggak. Kita definisikan, eh, ambil semua untuk, ya sih, untuk pembeda kan. Nggak harus saya sama persis kan, karena tujuannya untuk belajar. Eh, Sebenarnya kemarin tuh saya nggak tahu ya, atau lupa nanya, kenapa harus kur dan kon? Atau basicnya, atau sebenarnya kita bisa ngawur yang lain kayak gitu. Tapi tujuan, fungsi ini saya paham untuk membuka koneksi ke database. Ya, nanti di akhir juga ditutup. Ya, saya paham. Cuman untuk penamaan kan apakah harus menggunakan kur sama dengan konkursor untuk membuka koneksi. Nek kursor kan maksudnya kursor kan dia kayak perintah kan. Tapi untuk kur dan konnya saya kurang tahu. Jadi karena itu maka kita samakan saja. Ini saya agak terganggu, mic saya agak nganu ya, menutupi keyboard. Jadi gini saja, mungkin teman-teman melihat mic saya saja. Nggak pamer ya, cuman gini, biar keyboard saya tidak, masih kelihatan kan muka saya. Masih lah. Nah, semoga suara nggak ngaruh ya. Saya cek, 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 cek. Nggak tahu ya. Zoomnya agak patah dikit. Di saya. Semoga hasilnya normal dan suaranya lancar. Di sini karena kita tujuannya ngambil semua, maka kita tidak set parameter dalam kurung ini. Oke, langsung kita try. Menggunakan metode try exception. Ya, seperti itu. Nih, merah. Kur, execute. Ini kenapa sih? Memang belum ada accept-nya ya, mungkin errornya gara-gara itu. Nah, di sini kita masukkan mekanisme, menurut saya nggak tahu iya atau nggak, cuman menurut saya penggunaan kata di eksekusi ini tuh sangat mirip dengan kode di SQL. Select, tadi saya menggunakan nomor nggak ya? Nomor, nomor seri Intel, generasi. Nah, terus itu terakhir apa ya? Support DDR5. Pakai Snakes nggak ya? Maaf ya, agak gonta-ganti. Oh, pakai support DDR5. Oke. From nama table. Oh ya, saya nggak lupa. Jadi gini, eh, saya baru tahu kemarin waktu di kelas juga. Jadi kalau di mengkonekkan ini, sebenarnya kita di sini cuman memilih database-nya. Cuman untuk detail kita mau ngambil table mana, nah kita ngambilnya dari sini. Seperti itu. Tabelnya namanya database Intel. Database Intel. Sebenarnya di sini ada contekan dikit.
bener, eksekusi kan. Nah, terus di sini eh, modusnya di kanan kan tujuannya untuk mengambil semua ya. Misalnya, mending gini we. Set. Nah, ini juga set. Nah, ini kita karena Intel kan, ini kan Todos, saya pakai Intel. Cur fetch all. Lagi-lagi curnya saya masih bingung. Curcon, apakah harus kan? Nek fetch all tujuannya untuk mengambil semua data karena di sini tujuan kita kan untuk mengambil semua data. Jadi ya fetch all gitu. Terus kita coba yang kanan ya, yang bawahnya. Habis itu kita coba data itu kita convert ke dictionary karena di sini kan nanti hasilnya menjadi list, menjadi tuple kan. Nanti kita coba. Sini sediakan dulu daftar kosong. Ini contekan saya sangat membantu ya. Daftar kosong untuk menampung to do menjadi format dictionary gitu. Jadi di sini kita tulis new Intel nih. Oke, yang atas masih merah ya kita abaikan dulu. Nah, habis itu kita melakukan pengulangan core karena dalam itu saya menggunakan seri Intel sama yang di kanan ya. Dan di sini kan kalau database asli ini dia pakainya Todo. Jadi kita mengulangi apa sih yang mau kita ulangi Todo di dalam Todos. Karena di sini kita sudah panggil nih Todos sama dengan kita ambil. Masih kita kan eksekusi nih, kita eksekusi di sini semua dan kita ambil semua datanya kan. Nah, habis itu kita lakukan pengulangan, mekanisme pengulangan. Untuk todo untuk setiap todo yang ada dalam todos. Nah, kayak gitu. Semoga penjelasan saya nggak salah ya. Di sini kita for seri Intel Intel. Iya sih. Harusnya iya ya. Ya kan karena yang saya fetch kan Intel. Sih bener harusnya. New seri kan. Nah, kita ubah menjadi dictionary itu. Kan kita pakai nomor. Saya lupa ya tapi kemarin tuh. Tapi kita samain dulu aja ya. Oh, kode ini dari sini seri Intel 0. Semoga nggak salah ya. Nanti kita cocokin bareng-bareng. Terus seri Intel. Oh iya, oh koma. Nah, jangan lupa koma adik-adik. Teman-teman, nggak usah adik-adik. Biasa nonton Windah. Terus generasi. Pakai ini. Generasi. Gene.
seri 2 support DDR5 lupa koma lagi saya sepertinya dari Intel ya set hilang kamu semua. Harusnya aman ya sama ya. Nah bawahnya kan nek 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 kita translatekan dari yang kanan terus kita bahasakan ke kode kita yo. New Todos, append itu setahu saya append itu dia menambahkan. Jadi misal gini, kita bahasakan kode yang sebelah kanan dulu ya. Todos ambil semua data yang dieksekusi di atas. Di sini kan ada ID, todo, isdon sama ya cuma tiga dari tabel Todos. Diambil semua, terus kita buatlah new Todos. Jadi kayak kita setelah ambil, kita mau simpen kan, terus kita simpen, terus kita siapin piring kosong ibaratnya. Nah, terus kita lakukan pengulangan. Nah, terus jadi kayak gini, setelah setelah tadi kita ulangi dan kita convert menjadi dictionary. Nah, append itu dia menambahkan nanti. Tapi append itu setahu saya ya koreksi kalau salah. Append itu menambahkan tapi di akhir. Jadi nggak bisa di tengah-tengah. Jadi selalu nambah. Misal 1, 2, 3. Misal 1, 2, 3. Habis 3 kita append nanti masuk ke 4. Append masuk ke 5. Kayak gitu. Koreksi kalau saya salah. Oke. New Intel Pen New Seri. Oke. Karena kita masukin yang kita udah masukin di sini kan. Maaf ya, saya masih kanan kiri karena juga saya masih belajar belum tiba-tiba hafal kan. Tapi saya berusaha membahasakan semoga kedepannya saya lebih paham kodenya. Nah, udah nih, kan kita udah tambahkan kan di append, tambah. Nah, kalau kita langsung kita commit bisa kalau nggak ada error. Makanya di sini bisa kita commit on commit tanpa parameter. Oke. Nah, di bawahnya baru kita tambahkan accept, hilang yang atas. Karena try accept ini sepenglihatan saya dia bentuknya satu kesatuan. Database error. Nah, kenapa database error? Jadi kita kita bahasakan, kita coba nih niatnya di awal try and exception itu kan try semisal kita berhasil, diakhiri kita commit semisal berhasil. Tapi kan nggak selalu selamanya bakal mulus kan. Makanya kita buat mekanisme kalau misal gagal dan ternyata ada yang bermasalah ketika kita input tapi di database-nya. Makanya kita buat exception. Nah, kita aliaskan. Ini nggak dialis nggak, sepengetahuan saya nggak dialis nggak masalah sebenarnya. Nah kita rollback. Rollback itu apa? Rollback itu kita kembalikan sebelum hal itu kita ubah. Kita kan niatnya di atas diubah kan. Niatnya mau diubah. Nah kita rollback semisal gagal di rollback gitu. Jadi kayak nggak ada perubahan sama sekali sebelum kita otak-atik. Nah terus kita raise. Setahu saya raise itu untuk gunanya apa ini? Mengetahui kesalahannya ada di mana. Nah, nanti itu bisa kelihatan di konsol atau bisa kita cek di Insomnia. Seperti itu. Temuin di Postman dan lain-lain. Aplikasi sejenis. Oke. Terus kita finally. Finally itu di akhir. Oke. Garis finish. Nah, apa di sini finally-nya? Kita tutup koneksinya. Karena kan kita tidak ingin koneksi itu akan membuka terus-menerus kan. Nek, alasan, pokoknya intinya kalau
setahu saya nih misal REST API, RESTful API itu kalau nggak salah ya, cuman ada stateless itu koneksi ke database itu kita buka dan kita tutup bener-bener kayak misal sesuai apa yang kita butuhkan. Nah, misal selesai eksekusi ya tutup gitu. Makanya kita finally di akhirnya kita tutup. Nah, kita tutup. Di akhir terus kita return new Intel. Bisa nggak ya? Coba kita tes. Ada yang salah nggak ya? Presentasi 5. Kita cek ya. Presentasi 5 benar. Oh, is, Si. Si. Eh, sebelum 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 Mas Binsar nanti ketahui kenapa error saya paham ini errornya di mana. Tapi nggak apa. Karena kita belum setting APPY-nya ya, makanya itu kan nggak bisa keluar kan. Karena kita belum setting. Harusnya kalau seperti itu kesalahan saya. Harusnya saya itu langsung print di bawah. Ini kemarin udah ada contohnya sih. Nah, ya apa? Kesalahan kan. Print, get, nggak ada sih. Oh, ambil semua. Nah, keluar. Jadi berarti kabar baiknya koneksi kita ke database berhasil. Oke. Ini perjalanan masih panjang sih. Udah berapa menit ya? Takutnya nanti tiba-tiba kan, weh. Saya nggak tahu bisa kelihatan apa enggak ya. Masih masih berapa menit. Jadi kita teruskan sampai nanti tiba-tiba diputus sama Zoom. Yang penting ini kelihatan ya. Nomor, seri, generasi. Oke. Kita selesaikan dulu yang ini atau kita bikin ngetesnya langsung di Insom ya. Bingung aku. Soalnya apa aja tuh? Buat modul Python untuk terkoneksi. Udah ya berarti udah. Membuat modul CRUD untuk kode pemrograman. Oh, kan modul CRUD. Ini video bisa panjang sih. Saya nggak tahu udah berapa menit saya tag yo. Ini kan so mas Gun, ya. Ini kita bikin di APP, jadi kita bisa cek di Insom. Anak PPPY, nggak tahu yo, bisa apa nggak. Cuman kita samain we yo. Oh, beda. Nggak tahu yo. Coba misal nanti nggak bisa kita pakai APP. Aplikasi.py. Untuk membedakan. Banyak yo yang diimport. Import Flash, import from Flash, import request. Karena nanti kita membutuhkan request kan untuk apa namanya untuk menambahkan seperti create kan kita butuh request. Terus kita import list karena name kita kan list kan. Nah, di sini kan dia importnya terus.
Status code kan dia opsional ya. Di sini saya nggak pakai. Jadi nanti kemungkinan saya pakai manual. Sebenarnya bisa, cuma nanti kita lihat di akhir. Nah, misal nanti videonya kepotong di 3/4 jalan, mungkin nanti saya akan pertimbangkan untuk buat status code biar video yang kedua agak lumayan panjang. Cuman kalau misal ternyata ini bisa agak lamaan dan bisa menutup semua tujuan saya dalam pembuatan video ini, berarti nggak usah. Itu. Nah, ini juga nanti karena ini ada di poin terakhir dan ini menurut saya juga lumayan tricky untuk mengerjakannya. Ini menambahkan validasi input. Nggak tahu ya, Nek, bagi saya ini agak tricky. Jadi sementara kita importnya segini dulu. Kita jangan lupa app sama dengan. Ini salah nggak ya aku flash sih? Ini kita cek ke Mas Binsar ya. Kita buka punya Mas Binsar. Takutnya sebenarnya kode saya benar, cuman nggak tahu yang benar dari yang mulia Binsar itu benernya seperti apa. Udah mulai agak ngelag ya Zoom gue. Ini kebanyakan yang saya heran, takutnya nggak bener. Flash, bener. Udah, PP, flash, flash, name, if, name, nah, dengan. Oh ya kemarin saya punya pengalaman yo terkait penulisan di sini. Salah nganu langsung nggak connect ya di server. Kemarin saya gini tok error harus bener-bener jeli dalam penulisan kode. App pun ini udah lumayan kerasa ngeleknya ya. Dalam kepenulisan kode saya lumayan merasakan agak lama dia. Kita samain saja. Takutnya nanti error kan. Saya nggak tahu jawabannya. Use reloader itu untuk setiap kode yang kita ganti nanti dia akan reload sendiri. Cuman dia menurut saya pribadi dia punya kelemahan. Nek misal apa ya? Nek saya nangkepnya kalau kita buat kodenya agak eh tricky atau rumit, dia kadang suka disconnect sendiri dan kita membutuhkan waktu untuk reload. Sebenarnya use reloader maka atau enggak sama saja menurut saya. Karena di satu titik dia akan minta kita reload ulang kan. Oke, kita coba dulu. App get. Karena di sini kan tujuan kita ingin menampilkan data kan sesuai dengan HTTP method kalau nggak salah. Koreksi yo kalau salah yo. Jadi kita nggak perlu routing panjang, cuman langsung kita pakai MAP, get, put, post, delete, dan lain-lain. Karena kita kita di situ Todos, kita di sini pakai list. Apa ini?
Harusnya bisa ya. Kita panggil insomnia kita. Aku takut nge-lag sumpah. Ini yang lain tak tutup dulu aja. Takutnya membebani di background. Tutup, tutup. Nek, di video harusnya juga nge-lag sih. Saya juga merasakan ini nge-lag ya. Tapi semoga aman ya. Kayaknya setelah setelah ini jadi nanti saya akan cut dulu. Saya ingin apa daripada yang tidak terjadi saya cut. Maksudnya sampai insom dan ambil semua ini bisa jadi nanti saya cut dulu. Ya tolong dimaklumi karena device-nya sudah lumayan tua jadi ya agak sulit. Kita di sini request presentasi minggu kelima. Request kita dulu jangan lupa. Oh ada error. Ini ngefek kah sih? Nah, ngaruh kah? Oh, astagfirullahaladzim. Belum tahu saya paham kok masalah di mana sih. Bodohan saya. Nah, iya, ya sudah lah, itu salah saya. Eh, nah, jalan ya. Jadi sesuai dengan di database, ada dua generasi yang sama, dua seri yang berbeda. Jadi sementara sudah tertampil. Dan di sini juga muncul. Nanti mungkin video ini akan saya cut dari sini nanti akan diinginkan device dulu sambil dia render videonya. Nanti kita akan langsung lanjutkan atau mungkin kita potong besok tuh. Ini lanjut nggak apa sih sambil didinginkan dulu device-nya. Jadi karena ini sudah muncul kan di apa Insom sementara sesuai dengan yang database saya cut dulu videonya part satunya di sini. Takutnya nanti malah korup dan lain-lain. Nanti sampai jumpa di video part 2-nya atau part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.